Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Rizky dengan NIM 152742349. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian yaitu jaringan IoT monitor kualitas udara, inovasi industri dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks SDGs 9 Indonesia. Di sini dengan mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dengan dosen Bapak Aris Sunawar, SPDMT. Strukturnya yaitu ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kesimpulan dan saran. Latar belakang: urgensi polusi udara, tantangan global dan keterkaitannya dengan SDG ke-9, yang mana kualitas udara yang buruk adalah masalah global, mendesak yang mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan, yang menyebabkan masalah pernapasan, penglihatan, jantung, hingga masalah lainnya. WHO menargetkan pengurangan 50% angka kematian akibat polusi udara antropogenik pada tahun 2040, menunjukkan betapa pentingnya tindakan kolektif. Polusi udara juga merupakan bagian dari krisis 3 planet: perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, yang menyorot keterkaitannya pada kompleks antara kesehatan lingkungan dan kelangsungan hidup. Dalam konteks ini, tujuan pembangunan keberlanjutan SDGs ke-9 yaitu berfokus pada pembangunan infrastruktur tangguh, industrialisasi berkelanjutan, dan inovasi. Yang kedua adalah komitmen Indonesia dan potensi IoT dalam pemantauan lingkungan. Indonesia berkomitmen kuat terhadap agenda SDGs yang mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional, yaitu tahun 2020 sampai 2024 dan berlanjut 2025 sampai 2029. Dengan misi ini mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 melalui adaptasi revolusi industri 4.0, sektor manufaktur melalui peningkatan SDM, infrastruktur digital, dan ekosistem inovasi. Dan yang ketiga adalah tantangan implementasi teknologi dan kesenjangan digital di Indonesia. Meskipun ada komitmen nasional dan kemajuan teknologi, polusi udara tetap menjadi tantangan yang signifikan di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Berdampak pada kesehatan baik lingkungan dan kesehatan manusia, yang menghambat pembangunan berkelanjutan secara langsung. Dalam investasi ini, IoT sebagai alat untuk memantau kualitas udara yang tidak hanya meningkatkan kesehatan lingkungan, tetapi sebagai keberlangsungan hidup bagi lingkungan. Pendahuluan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan manusia seperti masalah pernapasan jantung dan resiko kanker. Yang ini bisa diantisipasi melalui jaringan IoT sensor kualitas udara. Selanjutnya yang kedua adalah mendorong pembangunan infrastruktur industri dan inovasi berkelanjutan atau SDGs ke-9.
sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu SDG ke-9. Itu tujuannya membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mendukung transformasi digital dan revolusi industri 4.0 yang berfokus pada pembangunan nasional yang secara digital serta meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat adalah memungkinkan pemantauan lingkungan dengan real time dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, IoT ini sebagai penerapan teknologi Internet of Things untuk mengumpulkan data secara real time tentang kualitas lingkungan. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi kesenjangan digital. Tujuannya yaitu meningkatkan modal manusia dalam kesehatan dan produktivitas yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana implementasi IoT untuk pemantauan kualitas udara dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG ke-9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur Indonesia. Yang kedua, apa saja komponen kunci dan arsitektur yang diperlukan untuk sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana data kualitas udara yang dikumpulkan melalui jaringan IoT dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi industri, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan lingkungan yang lebih baik di Indonesia. Nah, keempat, apa saja tantangan utama dan peluang yang dihadapi dalam mengimplementasikan dan menskalakan jaringan IoT pemantauan kualitas udara di Indonesia serta bagaimana cara mengatasinya. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis peran jaringan IoT dalam mendukung pencapaian SDG 9 di Indonesia, khususnya dalam konteks inovasi, industri, dan infrastruktur. Yang kedua, mengidentifikasi komponen dan arsitektur teknis yang relevan untuk sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, mengeksplorasi pemanfaatan data kualitas dari IoT untuk mendorong inovasi. Dalam praktik industri berkelanjutan, perencanaan kota, dan perumusan kebijakan lingkungan. Yang keempat, merumuskan tantangan dan peluang dalam implementasi jaringan IoT pemantauan kualitas udara di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangannya di masa depan. Manfaat penelitian itu ada 4. Pertama, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan efektif terkait kualitas udara, inovasi, dan infrastruktur berkelanjutan. Sejalan dengan RPJMN, data di dalamnya membantu alokasi sumber daya efisien dan pengembangan program tepat sasaran, terutama dalam mengidentifikasi area kritis yang perlu intervensi, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Selanjutnya, bagi industri dan sektor swasta, tentang bagaimana integrasi teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi emisi, dan mendorong inovasi produk atau layanan ramah lingkungan. Yang keempat, bagi akademisi dan peneliti, studi ini berkontribusi pada literatur ilmiah tentang penerapan IoT dalam pemantauan lingkungan dan SDGs di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Makalah ini juga mengidentifikasi area penelitian lanjutan yang relevan untuk pengembangan teknologi dan kebijakan ke depan. Yang keempat, bagi masyarakat umum,
Peningkatan pemantauan kualitas udara melalui jaringan IoT akan meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi udara dan mendorong partisipasi aktif dalam mitigasi polusi. Informasi real time memungkinkan individu mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan. Nah, metode penelitian yang pertama itu desain sistem jaringan IoT monitor kualitas udara. Yang pertama yaitu pemilihan sensor dan pengarah keras, pengembangan protokol komunikasi, platform dan data analisis. Yang langkah kedua, lokasi studi kasus, yaitu ada Malang, Banda Aceh dan Jakarta. 3. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan primer dari sensor IoT real time, polutan dan meteorologi, dan sekunder dari data historis stasiun pemantauan untuk kalibrasi dan validasi. Yang keempat, metode analisis data. Analisis kuantitatif data sensor, analisis spasial, kalibrasi dan validasi data, pemodelan prediktif, perbandingan dengan standar ISPO. Nah, kesimpulan dan saran. Penerapan jaringan IoT untuk pemantauan kualitas udara sangat penting untuk mendukung SDG 9, yaitu industri inovasi infrastruktur di Indonesia. Kualitas udara buruk menghambat kesehatan dan produktivitas, berdampak negatif pada ekonomi. Sistem IoT dengan pemantauan real time dan analisis data canggih memungkinkan deteksi dini polusi, meningkatkan kesehatan, mengoptimalkan industri dan mendukung perencanaan kota cerdas. IoT juga mendorong inovasi dan pengembangan solusi teknologi baru dalam industri data kualitas udara, memfasilitasi praktik berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan kepatuhan regulasi, sejalan dengan Making Indonesia 4.0. Untuk infrastruktur, data ini jadi dasar perencanaan kota yang lebih baik dan lingkungan perkotaan yang sehat. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital, akurasi sensor, regulasi data, pendanaan, dan SDM masih ada, Indonesia memiliki peluang besar seperti bonus demografi, ekosistem inovasi yang berkembang, dukungan kebijakan nasional, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan ini dan memperluas solusi IoT di seluruh negeri. Selanjutnya, saran untuk mempercepat implementasi dan penskalaan jaringan IoT pemantauan kualitas udara di Indonesia. Saran-saran strategis ini direkomendasikan, yaitu yang pertama, perkuat infrastruktur digital, perluas jaringan internet terjangkau dan andal, terutama di daerah terpencil sambil meningkatkan literasi digital. Yang kedua, standarisasi dan kalibrasi sensor, kembangkan standar nasional dan protokol kalibrasi ketat untuk sensor berbiaya rendah, termasuk metode machine learning melalui kolaborasi multi-pihak. Yang ketiga, mobilisasi pendanaan dan kemitraan. Terapkan strategi pendanaan inovatif termasuk KPS dan insentif swasta, serta dorong kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Yang keempat, tingkatkan kapasitas SDM, kembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi bidang IoT, analisis data, dan manajemen lingkungan untuk mendukung industri 4.0. Kelima, integrasikan data dan dalam kebijakan, memasukkan data kualitas udara secara real time dari IoT secara sistematis ke dalam perencanaan urban, transportasi, dan kebijakan industri untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang terakhir, tingkatkan kesadaran publik, galakkan kampanye kesadaran dan sediakan akses transparan ke data kualitas udara agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mitigasi polusi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi IoT untuk kualitas udara, inovasi industri berkelanjutan, dan infrastruktur tangguh mencapai visi Indonesia maju dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.